Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Fandi Febriana Situmeang dengan NIM 2511011134. Mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai bagaimana integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan solusi pendidikan yang humanistik dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Saat ini, pendidikan di Indonesia menghadapi dua tantangan besar, disrupsi teknologi dan degradasi moral. Kemajuan teknologi memang membawa banyak kemudahan, tapi di sisi lain menimbulkan masalah seperti ketergantungan digital, kurangnya interaksi sosial, dan menurunnya nilai moral di kalangan siswa. Karena itu, pendidikan kita tidak cukup hanya menekankan aspek pengetahuan atau teknologi, tetapi juga harus menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, agar tetap seimbang antara akal dan moral. Seperti kata Albert Einstein, education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Artinya, pendidikan bukan hanya soal menghafal, tapi juga membentuk cara berpikir dan karakter. Filsafat dan ilmu pengetahuan sumbernya saling melengkapi. Filsafat memberi arah, makna, dan nilai moral dalam pendidikan. Bagaimana manusia seharusnya berpikir, bertindak, dan hidup dengan bijak. Sementara ilmu pengetahuan memberikan metode dan bukti ilmiah agar pendidikan berjalan secara efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Ketika keduanya dipadukan, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang cerdas secara intelektual dan berkarakter secara moral. Contohnya dalam penggunaan teknologi digital di sekolah, kalau hanya fokus pada aspek sains, siswa mungkin pintar secara teknis, tapi belum tentu punya empati atau tanggung jawab. Namun, kalau teknologi itu digunakan dengan paduan nilai-nilai filsafat seperti kejujuran, etika, dan kemanusiaan, maka hasilnya akan jauh lebih bermakna. Contohnya sekarang banyak siswa yang bisa pakai AI atau internet buat mengerjakan tugas, tapi tanpa kejujuran akademik, teknologi itu malah bikin nilai belajar jadi menurun. Jadi, ilmu tanpa moral itu seperti pisau tanpa arah, berguna tapi bisa melukai kalau salah digunakan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran John Dewey, tokoh aliran pragmatisme pendidikan. Dewey mengatakan education is life in self. Pendidikan bukan sekedar persiapan untuk hidup, tapi kehidupan itu sendiri. Artinya, pendidikan harus berhubungan langsung dengan realitas dan pengalaman nyata siswa. Teknologi boleh digunakan, tapi harus membantu siswa berpikir kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bukan sekedar menyalin informasi dari internet. Selain itu, Paula Freire, tokoh dari humanisme kritis, juga menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi praktik pembebasan. Guru bukan hanya sumber pengetahuan, tapi juga mitra dialog yang menumbuhkan kesadaran kritis dan nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Dua pandangan ini mengajarkan bahwa pendidikan yang ideal adalah ilmiah dalam cara berpikir, tetapi juga filsafati dalam nilai dan arah hidupnya. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangukurskarso tutwuri handayani. Pendidikan sejati harus memberi teladan, membangun semangat, dan menuntun dengan hati. Jadi, integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan menjadi kunci penting dan menjawab tantangan abad ke-21. Pendidikan Indonesia harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak tanpa kehilangan arah moral dan kemanusiaan. Dengan begitu, kita bisa melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga berjiwa humanistik, kritis, dan berkarakter. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan salam Om Shanti Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Terima kasih.